Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya berada di titik terendah dalam hidup ketika usia sudah melewati 60 tahun? Saat sebagian besar orang mulai menikmati masa pensiun, seorang pria justru kehilangan hampir semua yang telah ia bangun. Uangnya hampir habis, restorannya tutup, masa depannya tampak gelap. Namun yang lebih menyakitkan bukanlah kemiskinan itu sendiri, melainkan kenyataan bahwa setiap pintu yang ia datangi selalu tertutup rapat. Berkali-kali ia mendengar kata yang sama, tidak. Hari demi hari ia terus berkeliling, membawa sebuah resep ayam goreng yang menurutnya mampu mengubah hidup. Tetapi tak seorang pun percaya kepadanya. Tidak ada investor besar, tidak ada modal melimpah. Hanya sebuah mobil tua, sebuah koper berisi bumbu rahasia, dan keyakinan yang bahkan tidak mampu dipatahkan oleh ratusan penolakan. Yang luar biasa, pria itu tidak pernah membayangkan bahwa puluhan tahun kemudian wajahnya akan dikenal oleh miliaran orang di seluruh dunia. Inilah kisah nyata Harlan David Sanders, atau yang kemudian dikenal sebagai Colonel Sanders, pendiri KFC. Kisah hidupnya dimulai jauh sebelum aroma ayam goreng memenuhi restoran-restoran di berbagai penjuru dunia. Ia lahir pada tahun 1890 di negara bagian Kentucky, Amerika Serikat, dari keluarga sederhana. Saat usianya baru 6 tahun, ayahnya meninggal dunia. Kehilangan itu mengubah seluruh arah hidup keluarganya. Ibunya harus bekerja sepanjang hari demi memenuhi kebutuhan hidup. Akibatnya, Sanders kecil mengambil tanggung jawab yang tidak lazim bagi anak seusianya. Ia memasak untuk adik-adiknya, membersihkan rumah, dan berusaha memastikan keluarganya tetap bertahan. Tanpa disadari, dapur sederhana itulah yang menjadi tempat lahirnya kemampuan memasak yang kelak mengubah dunia. Namun hidup tidak serta-merta menjadi mudah. Saat remaja, ia meninggalkan sekolah lebih awal demi bekerja. Sepanjang hidupnya, ia berpindah-pindah pekerjaan. Pernah menjadi petani, kondektur tram, buruh, tentara, petugas pemadam kebakaran jalur kereta api, penjual ban, hingga agen asuransi. Hampir setiap pekerjaan itu berakhir dengan kegagalan. Ada yang membuatnya dipecat, ada yang membuatnya mengundurkan diri. Ada pula usaha yang benar-benar bangkrut. Jika melihat perjalanan hidupnya saat itu, hampir tidak ada tanda bahwa pria ini suatu hari akan membangun salah satu perusahaan makanan terbesar di dunia. Namun satu kemampuan selalu melekat dalam dirinya, memasak. Pada pertengahan usia 40-an, Sanders mengelola sebuah pom bensin kecil di Corbin, Kentucky. Tempat itu awalnya hanya melayani pengendara yang mengisi bahan bakar. Tetapi lama-kelamaan, ia melihat peluang lain. Banyak pengemudi menempuh perjalanan jauh. Mereka membutuhkan makanan hangat. Maka Sanders mulai memasak ayam goreng, steak, dan berbagai hidangan rumahan untuk para pelancong. Yang mengejutkan, pelanggan justru datang kembali bukan karena pom bensinnya, melainkan karena makanannya. Kabar mengenai ayam goreng buatannya menyebar dengan cepat. Perlahan, pom bensin kecil itu berkembang menjadi restoran yang selalu dipenuhi pengunjung. Menurut beberapa pelanggan pada masa itu, ayam goreng Sanders memiliki cita rasa yang berbeda dibanding ayam goreng lain. Perpaduan rempah-rempahnya membuat banyak orang rela menempuh perjalanan hanya untuk kembali mencicipinya. Kesuksesan mulai terlihat, namun kehidupan kembali menunjukkan bahwa jalan menuju keberhasilan tidak pernah lurus. Pemerintah membangun jalan raya baru yang mengubah jalur utama kendaraan. Ribuan mobil yang sebelumnya melewati restoran Sanders kini memilih rute baru yang jauh lebih cepat. Dalam hitungan bulan, jumlah pelanggan turun drastis.
Kursi-kursi yang biasanya penuh mulai kosong. Dapur yang dulu sibuk perlahan menjadi sunyi. Pendapatan terus menurun hingga akhirnya restoran itu harus ditutup. Bayangkan posisi Sanders saat itu. Usianya sudah 65 tahun. Tabungannya hampir habis. Usaha yang dibangun bertahun-tahun lenyap begitu saja. Menurut orang-orang yang mengenalnya, banyak yang mengira inilah akhir perjalanan hidupnya sebagai seorang pengusaha. Seorang teman lamanya bahkan pernah mengatakan bahwa sebagian besar orang seusia Sanders pasti memilih menerima keadaan dan menjalani sisa hidup dengan tenang. Tetapi Sanders memikirkan sesuatu yang berbeda. Ia sadar bahwa yang membuat restorannya terkenal bukanlah bangunannya, bukan pula lokasinya, melainkan resep ayam goreng yang selama ini ia ciptakan. Dari situlah muncul sebuah gagasan yang pada masa itu terdengar sangat aneh. Bagaimana jika ia tidak lagi membuka restoran sendiri? Bagaimana jika restoran lain menggunakan resepnya, sementara ia memperoleh sedikit royalti dari setiap ayam yang terjual? Hari itu ia memasukkan beberapa perlengkapan ke dalam mobil tuanya. Tidak ada rombongan, tidak ada sekretaris, tidak ada investor, hanya dirinya sendiri. Ia mulai mengunjungi restoran demi restoran di berbagai kota. Setiap kali bertemu pemilik restoran, ia memasak langsung ayam goreng buatannya. Setelah selesai, ia menawarkan kerjasama. Jika pemilik restoran menyukainya, Sanders hanya meminta bayaran beberapa sen dari setiap potongan ayam yang terjual. Terdengar sederhana, tetapi kenyataan berkata lain. Pemilik restoran pertama menolak, lalu restoran kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya hingga ratusan. Hari berganti minggu dan minggu berganti bulan. Mobil tuanya menjadi saksi perjalanan panjang yang dipenuhi penolakan. Konon, pada banyak kesempatan Sanders memilih tidur di dalam mobil karena tidak memiliki cukup uang untuk menyewa penginapan. Ia bangun pagi, merapikan jas putihnya, lalu kembali mengetuk pintu restoran berikutnya. Menurut kisah yang paling populer, resepnya ditolak lebih dari 1000 kali sebelum akhirnya diterima. Walaupun angka pastinya masih diperdebatkan oleh para sejarawan, hampir semua sepakat bahwa Sanders memang mengalami ratusan penolakan sebelum menemukan mitra yang percaya pada idenya. Coba bayangkan berada di posisinya. Berapa kali Anda sanggup mendengar kata tidak? 10 kali, 50 kali, 100 kali. Lalu bagaimana jika jumlahnya mencapai ratusan? Bukankah sebagian besar orang mungkin sudah berhenti jauh sebelumnya? Tetapi Sanders memiliki cara pandang yang berbeda. Baginya, setiap penolakan bukan berarti idenya buruk. Itu hanya berarti ia belum bertemu orang yang tepat. Lalu tibalah hari yang mengubah segalanya. Seorang pemilik restoran akhirnya bersedia mencoba resep ayam gorengnya. Hasilnya di luar dugaan. Penjualan restoran itu meningkat. Pelanggan mulai berdatangan. Kabar mengenai ayam goreng dengan cita rasa unik kembali menyebar. Restoran-restoran lain mulai tertarik. Satu demi satu bergabung. Jumlah mitra bertambah. Dari 1 menjadi 5, 5 menjadi puluhan. Puluhan berubah menjadi ratusan. Dalam waktu yang relatif singkat, sistem waralaba itu berkembang sangat pesat. Ayam goreng yang dahulu hanya dimasak di dapur kecil di sebuah pom bensin, kini mulai dijual di berbagai kota di Amerika. Kesuksesan itu terus meluas hingga akhirnya menembus pasar internasional. Pada tahun 1964, ketika jaringan restorannya telah berkembang pesat, Sanders menjual perusahaan tersebut kepada sekelompok investor dengan nilai sekitar $2 juta Amerika. Nilai itu setara dengan puluhan juta dolar
Jika dihitung berdasarkan nilai uang saat ini, meskipun kepemilikannya berpindah tangan, Sanders tetap menjadi wajah perusahaan. Setelan jas putih, dasi hitam, janggut khas, kacamata, senyum ramah. Pada akhirnya, kisah Kolonel Sanders bukan sekedar cerita tentang ayam goreng. Ini adalah kisah tentang keberanian memulai kembali ketika semua orang menganggap hidup telah selesai. Tentang keyakinan bahwa pengalaman jauh lebih berharga daripada usia. Dan tentang seseorang yang memilih untuk terus berjalan. Bahkan ketika dunia berkali-kali mengatakan bahwa mimpinya mustahil terwujud. Mungkin itulah pelajaran terbesar dari kisah ini. Kegagalan bukanlah lawan dari kesuksesan. Seringkali, kegagalan adalah jalan yang harus dilalui sebelum kesuksesan benar-benar datang. Dan terkadang, pintu yang akhirnya mengubah hidup kita bukanlah pintu pertama yang kita ketuk, melainkan pintu yang kita datangi setelah ratusan kali ditolak, ketika hampir semua orang sudah memilih berhenti.